Aduh, joknya bolong-bolong lagi di jakar kucing. Jadi yaudah deh, kita ganti baut motornya dulu aja. Sebelum kita jalan ke sana, kita sekalian mau nyobain mobil ini. Tau nggak saya mobil apa? Ini paus buat mobil. Ini mobil gede banget guys. Jadi ini adalah BMW i7, ya kan? Ini two tone lagi. Ini cakep banget. Dan ini gede banget. Berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 5 lebih dikit. Ini gede banget. Belum lagi ke belakangnya. Ini panjang banget. Kayaknya sama kayak kelas gua ini panjangan ini guys. Ini paus hitungannya. Gede banget. Dan ini mobil yang bikin mager. Jadi di sini, ini mobil emang cocok banget buat orang-orang yang mager. Kayak misalkan kalian mau buka pintu gitu ya. Kayak, aduh gue malas banget deh mau buka pintu gitu kan. Kayak gue malas banget gerak. Jadi cuma tinggal dipencet. Pintunya bisa buka sendiri. Terus, misalkan kalian juga udah masuk mobil. Terus kalian kayak, aduh gue malas banget nih narik ke sana. Aduh capek. Tinggal injek pedal rem. Pintunya bisa nutup sendiri. Terus kalau misalkan kalian mau buka pintu mager juga, ya kan? Di sebelah AC sini ada yang bisa kalian pencet tombolnya. Dia bisa buka sendiri guys. Jadi emang ini mobil yang didesain untuk apa ya, kemewahan sekali. Terus kalau udah mobil begini ya, kalian tuh nutup pintu. Misalkan nih kalian kayak, gue pengen manual deh sekali-kali sini. Terus kalian nutup pintunya kurang kenceng gitu ya. Lebih biasanya kalau kurang kenceng gimana, Sam? Dorong aja. Atau buka lagi kan biasanya? Iya. Dia bisa ngecengin sendiri. Jadi emang ini mobil yang didesain untuk kemewahan, kemageran, dan ini panjang sekali. Dan sekalian kita mau ganti bautnya Mio, sekalian kita mau nyobain ini. Let's go. Mobil ini tuh emang kayak gue bilang, dibuat untuk orang-orang mager. Kalau kalian mau gedein volume, sebenarnya bisa kan dari tombol di setir atau yang di sini. Tapi kalau misalnya kalian males megang, kalian bisa cuma tinggal gini doang. Emang orang mager tuh cocok banget pakai BMW i7 ini. Kayak parah cocoknya. Enak banget lagi. Ini sekarang kita mau ngelewatin jalanan arteri Pondok Indah. Buat yang sering San Mori di arteri Pondok Indah, kalian pasti tahu arteri Pondok Indah itu jalan utamanya itu terbagi dua, aspal dan beton. Betonnya ini nggak pernah nyaman. Naik mobil apapun ya nggak pernah nyaman kecuali naik mobil ini. Nah ini gue lewatin yang beton. Ini nyaman sekali hitungannya. Ini kalau kalian sering San Mori, naik motor apapun deh. Gue naik Harley, naik R90, naik Mio, NMAX. Jalanan ini nih nggak pernah enak loh. Pakai ini kayak naik kapal. Iya kan? Enak banget. Karena emang dia udah air suspension dan di mobil ini tuh ada kameranya yang dia bisa ingat ke jalan. Jadi dia tahu jalanan depan jelek atau enggak dan dia udah menyiapkan suspensinya. Jadi ini emang mobil yang enak banget. Kedap, joknya enak, naikkan mobilnya enak. Ini mobil tuh kayak hampir nggak ada salahnya, tau nggak lo? Kecuali gede aja. Jadi kalau ngeliatin jalan kecil kadang-kadang agak menyulitkan karena lebarnya. Tapi kalau karena beloknya, mobil ini itu four wheel steering. Jadi kalau lagi pelan, ban depan belok kanan, ban belakang belok kiri. Jadi buat putar balik, buat belok-belok itu masih cukup mudah lah. Hanya ukurannya aja yang emang gede banget. Emang mobil ini kan kayak gue bilang dibuat untuk orang yang mager ya kan. Sampai kalian mau pindah jalur aja, kalau udah nyalain cruise control, kalian bisa nyuruh mobilnya tanpa kalian gerakin setir. Jadi gue tinggal ngasih sen, dia akan ngecek belakang kosong apa enggak, terus dia pindah jalur sendiri guys. Nah, iya. Misalnya kita mau pindah jalur lagi ya, ke mana? Sekarang kita coba pindah ke lajur kanan, ya kan. Jadi kita udah nyalain cruise controlnya, udah aktif. Kita kasih sen kanan, masih ada mobil, dia nggak mau belok sendiri, udah kosong, dia belok sendiri. Emang kayak gue bilang, mobil ini tuh didesain untuk orang mager dan nyaman sekali, luar biasa. Kita
Kita sudah sampai di Speed 60 bersama Bro Niko di sini. Apa kabar, Bro? Baik. Thank you loh, nih gue udah boleh datang ke sini. Mio yang buluk ini mau diganti bautnya. Dan kayaknya paling tepat yang datang ke sini karena di sini lo lengkap banget ya sepertinya. Lumayan lengkap. Bukan lumayan sih, kayak lengkap. Buat gue yang nggak gitu paham sih kayaknya lengkap banget. Nanti akan kita utak-atik. Cuma sebelum itu kita boleh lihat dalam dulu nggak? Boleh, yuk. Jadi kita lihat dalam dulu karena ternyata baut bukan cuma baut guys. Lo dari kapan di sini? Dari 2020. Dari 2020. Terus kebetulan emang kita satu permainan monkey. Ya. Karena kalau kalian di sini ada monkey, ini monkey-nya udah full spec. Kayaknya udah semua Udah mentok. aksesoris udah lo pasang semua kayaknya ya. Udah mentok banget tuh. Sampai baut-bautnya tentunya ya baut-bautnya. Ya, bautnya 100% udah lengkap di situ. Jadi sebenarnya yang gue penasaran, Speed 60 sama King Nut itu apa sih bedanya? Atau Jadi gimana? Speed 60 lebih ke tokonya sih. Jadi ini toko lo tuh Speed 60. Benar. Jadi King Nut itu brand baut yang kita jual. Oh, I see. Kayak gitu. Iya, iya. Dan ini di sini lengkap dari apa aja pilihan lo tadi? Ada Dari stainless sampai titanium, terus baut yang kecil-kecil sampai yang paling gede juga ada. yang paling kecil emang seberapa kecil? M2, ini M2 nih. Wanjir. Karena ada yang Kecil buat banget ya? buat di aki, buat di part-part dalam. Nah, pakainya kayak gini. Wow. Kecil banget sampai yang gede-gede juga ada ya. Ya, benar. Dan itu dari mulai stainless sampai Titanium. Benar. Dan sebenarnya ngaruh nggak sih secara berat? Ngaruh banget. Nih timbangan betul ada nih. Nah, itu ada timbangan. Jadi, karena gue belum pernah lihat langsung sih apakah sepengaruh itu atau enggak. Ini 40 gram nih. Ini yang stainless. Ya, benar. Ini yang stainless. Stainless 40-an gram guys. Kata nggak ya? Ini 40 nih, 40 gram nih stainless. Ini 40 gram. Ini titanium 23. Lumayan. Wow. Bukan lumayan lagi sih, hampir setengah. Ya hampir. Ya, hampir inilah. setengah lah ya. Benar. Itu baru satu baut. Jadi kalau misalkan satu motor diutak-atik bisa selisih sekilo 2 kilo kali ya? Lumayan tuh, 2 kilo ada sih. Sekilo masih kurang. Gila. Jadi emang kalau emang nyari performance juga sebenarnya ganti baut lumayan. Bener. Apalagi buat mereka yang suka drag kan. Emang nyari enteng kontes kan? bener, nyari enteng. Mereka ganti semuanya pakai titanium. Dan ini sampai lo ke baut-baut mesin juga bisa ya ternyata ya? Bener. Berarti ukurannya lengkap dong ya? Lumayan lengkap sih. Paling ya 12 cm lah paling panjang. Oh, jadi emang bukan cuman buat gaya doang ya, tapi gue bisa sampai Bener, ke lebih performa juga. banyak ya, bisa juga ya. Ya bener. Kalau ini yang Ninja. Ini bak mesin Ninja. Bak mesin Ninja baut-bautnya diganti guys. Ah. Coba deh, gue penasaran tuh. Kalau baut paling murahnya tuh berapa sih? Kalau stainless 15.000 Satu. satu. Kalau titanium 25.000. Paling murah. Sebenarnya satu baut beda 10.000 doang ya. Ya, Tapi kalau satu benar. motor kan pakai berapa baut? Banyak ya. Biasa kalau Mio ya, Mio kalau stainless tuh 2 jutaan. Itu yang luarnya tuh ya? Yang stainless. Oke. Kalau titanium itu 4 jutaan. Itu luar doang tuh biasanya? Atau udah sama yang Luar udah aja. sampai yang rem-rem? Luar, iya, part-part luar. Jadi belum sampai yang dalam-dalam ya. Kalau dalam-dalam beda lagi. Wow, Ya. mahal ya. Dan ini kayak Ninja gini lebih mahal lagi berarti? Ya, Ninja lumayan. Ninja kalau full kayak gini biasanya kemarin customer sampai dalam-dalam mesin itu dia satu unit habis 20 jutaan. Baut doang? Baut doang. Soalnya bener-bener part di dalam diganti semua sama dia. Sampai ke dalam-dalam sini ya? Bener, sampai di dalamnya Hah, juga sampai ke diganti sama dia. dalam-dalamnya? Bener. Diganti sama dia. Wancir, 20-an. Tapi bener. Cuma kalau area luar aja biasanya 8 jutaan. Ya, ya, karena emang banyak sih yang bisa diganti ya. Banyak, Dan banyak. ini bukan titanium ya? Titanium. Oh, titanium. Titanium. Tapi yang warna ini ada berarti? Ada. Ini kita Zeus. Kita pakai nama dewa di sini. Iya, gue inget tuh nama Dr. Stelo juga tuh. Loh, jadi titanium tuh warnanya ada apa aja berarti? Kita titanium ada 10 warna. Oh, banyak ya? 10 warna. Yang ini 3 sama yang itu 7. Mana ini? Ya. Oh, bedanya apa nih kalau ini? Kenapa Yang lo? ini yang anodize, yang ini yang pakai coating. Oh, jadi ini anodize, Ya. warnanya lebih banyak. Betul. Kalau coating kita 3 warna. Harga sama? Beda. 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 Harganya yang coating pasti lebih mahal sih. Oh, gitu. Lebih I mahal see. 1,5 lah. Secara kekuatan sama aja?
Kekuatan sama, cuma lebih ke warnanya aja sih. Kalau ini perawatannya lebih ekstra aja. I see. Jadi anodize kan dia tipis ya warnanya. Jadi perawatannya harus ekstra. Tapi kalau misalkan kalian ngekonsepin motornya lebih banyak warna-warnanya yang dicari di anodize ya. Bener, ini masuk. Soalnya banyak banget pilihan warna. Tapi kalau coating warna lo ada 3 warna ini. sama silver. Ya bener. 4 berarti ya? 4. Oh, ini warnanya hanya kalem semua ya? Ya. Paling mentok warna apa yang warna-warni gini ya? Ya, ini Morpheus. I see, ya. Jadi dia setiap bautnya tuh warnanya bisa beda-beda. Kalau misalkan kalian tinggal di luar kota nih, malas kesini atau nggak bisa kesini, kalian juga jual paketan ya? Betul, kita jual di marketplace. Jadi satu motor apa misalkan Mio, NMAX, itu udah satu bundle tuh. Bener, udah pokoknya motor kalian masih baru, kalian check out, udah langsung bisa semua. di semua ganti Benar. ya. Itu harga berapaan tuh? 2 jutaan, startnya mulai 2 jutaan buat stainless. Kalau titanium 4 sampai 5 jutaan. Karena emang motor gua yang NMAX ya. Stylo ya, Selalu udah pernah ya. kan. Nah, yang kemarin NMAX itu percaya deh guys, motor gua ya itu ada satu baut di stang itu udah karatan. Bawaan pabrik. Jadi Oh, gitu ya, baru ya. baru kan NMAX gua kan baru. Jadi kayak emang terkadang ganti baut stainless tuh mengurangi yang karat-karat gitu Iya, kan ya. benar, Jadi bukan cuma masalah estetika tapi juga mengurangi karat-karatnya gitu. Oke, jadi kita mau coba cari dulu Warnanya ya. Oke, kita mau coba mencocokkan warna buat Mio-nya. Ikuti terus dulu. Di depan gue sudah ada kerincingan baut. Ini titan semua nih. Ya, ini tentang Ini yang anodize lo bilang. Ya, benar. Ini ada 2 gold nih. Ya, ini yang anodize, ini yang coating. Oh, yang coating lebih kalem ya? Ya, benar. Jujur, gue kan bukan pemain motor banget nih ceritanya. Biasanya pada main sewarnanya kayak gimana sih biasanya? Biasa ditabrakin sih. Cuma kalau ditabrakin kok kayaknya nggak gue banget gitu. Jadi kalau Agak misalnya jarang tuh. tabrakin tapi tetap kalem, ini. Ini goldnya kalem sih emang. Bener. Ini sama beda sih bautnya? Beda ya? Beda. Oke, antara itu atau ini yang Ya, bener. Ini yang Morpheus. Dia agak rainbow. yang coating kan? Ya, benar, Yang coating, yang benar. coating. Gimana guys? Jujur gue belum pernah sih punya motor bautnya begini. Sampai baut-baut nanti di sini bisa nih ya? Ya, buat this semuanya kayaknya komplit sih. Kalau Dax kita pakai ini Oh, Dax lo pakai ini? Bodinya warna? merah. Merah hitam, dia lebih nggak terlalu kelihatan sih kalau ini. Ini nggak kelihatan ya? Kalau area silver dia baru kelihatan. Oh, iya Kalau iya area iya. terlalu gelap dia lebih kalem banget. Bingung guys. Jujur gue penasaran sih apa nyobain kayak gini ya. Saya kalau hitam lagi ya. Ya benar, hitam langsung ini sih. Style lo udah Benar. kalem. Kalau banget nih, work up. anak murah banget tuh, ya kan. Oke, mari kita coba. Beat abangnya mau ganti baut juga ya? Ya siapa tahu abangnya di rumah tiba-tiba koleksi motor kontes kan kita nggak tahu. Oh iya ini nih. Coba guys. Jadi kalau di stylo terakhir kan terlalu kalem, bukan terlalu kalem, saya emang gayanya kalem. Nah ini pengen coba agak beda antara ini atau ini. Bingung gua, yang mana ya? Ini pernah dengar suara kerincingan mahal nggak? Nah ini nih. Duit. Ini ada juga ungu. Ini ungunya lebih terang ya. Tapi ini girly banget sih emang. Tapi lucu, jujur ini lucu. Ini biru gelap. Nggak kelihatan. Ya sih, sebenarnya antara dua tadi berarti ya. Kita tentukan habis ini. Bahkan di sini kalau mau ganti warna floating juga bisa loh. Ini kan floatingan gue bisa warna biru nih. Karena mau ganti warna apa, entah sama mereka pakai yang base-nya ini, nanti tinggal diwarnain sesuai kemauan kalian. Ini contoh yang sudah diwarnain. Lengkap ya di sini ya, luar binasa. Lengkap sekali pilihannya di sini.
Mas saya kan ganti baut ya. Kenapa tiba-tiba motor gue dipotong ya? Apa-apa biar ntar lebih keren sih. Oh, bagus konsepnya, bagus ya. Bagus konsepnya. Nggak jadi. Menjawab sih. Jadi kenapa dipotong? Karena Mau gas dipasangin jalur. mau dipasangin jalur dan gasnya Mio itu Dia rapat ujungnya sini. benar. Ini bekas motong ya? Itu bekas. Jadi Mas, kita mau pasang jalur stang juga. Di sini kebetulan ada. Jadi di sini yang gue tidak sangka ada jalur stang, paha rem, floating, apalagi tadi banyak banget yang ada tadi. Itu harus dipotong dulu karena kita nanti mau pasang jalur stang. Jalur stangnya juga titan. Titan. Oh. Berarti kalau ada orang patah tulang tuh nyari titan ini ke sini. Pen. Akhirnya gue sudah menentukan untuk pilih yang warna Morpheus. Morpheus sebutannya. Jadi ini nggak terlalu terang ya kan. Dan yang gue suka adalah nggak ada dua baut yang sama ya. Ya, benar. Justru gue malah suka tuh. Jadi nggak ada dua baut yang sama. Karena pasti ada yang banyak hijaunya, ada yang banyak ungunya, ada yang banyak kuningnya. Kenapa sih bisa beda-beda? Dia mungkin pengerjaan ininya diputer ya. Jadi hasilnya tergantung. Oh, ya benar. Ya emang random. Tapi gue juga malah suka kerandoman ini. Ini satu motor nih ya. Ya, benar. Ini lebih mahal dari Mio-nya ya kira-kira ya. Ya. Ya Allah, baut dong. Coba kita lihat dari mana ya. Ini yang paling gede tadi apa nih? Ini buat cover Oh, cover mesin. apa? CVT. Coin Ya, CVT. coin CVT, benar. Titanium ya. Ya, Ini paha rem. paha remnya benar. Titanium nih. Titanium. Ini juga nih. Ini pernya juga titanium. Ini dipotong orang jadi cincin kawin bisa loh. Jadi kan. Terus ini Adjuster. Buat adjuster belakang. shock belakang, Ini roda belakang. roda belakang. Ini titanium segini gini berapa berarti kok? Ini kalau ini 360-an. Satu baut gini doang. Ya. Tadi ada yang baut kecil banget. Oh ini nih guys, ada yang kecil banget. Tuh. Titanium sekecil gini. Iya, ini titanium nih. Kecil. Berapa? Yang kecil ini. 30 ribuan. Ini banjo-banjoan rem juga ada. Lengkap ya. Banjo, nepel. Tuh, nepal juga ada. Ini baut standar 1, Baut apa? standar samping. Baut standar samping. Terus tadi ini jalur stang ya. Ya, ini jalur stang. Jalur stang boleh bisa pilih ya yang mau yang tebel atau yang tipis. Hmm. Tinggal disesuaikan aja. Sisanya baut. Oh, bahkan ring aja ada ya. Ya, ring, mur. Ring 10 apa ring berapa nih tadi nih? Ring 10 benar. Berarti semua hampir ring 8 gitu ada juga aja. Ring Ya? 8, 10 sampai 19 ada semua. Wow. Gue dari sisi manajemen SKU sih gue pusing mikirin dari tadi gue. Kebetulan dulu saya pernah kantoran kan. Jadi saya kepikiran nih kayak gini. Gue mikirin di situ banyak banget ya SKU. Lumayan banyak. Luar biasa. Ini beneran hampir satu motor ya bisa diutak-atik semua di sini ya. Benar, pokoknya perbautan lumayan lengkap Perbautan apapun, kalau kalian habis bangun motor, udah mending bawa ke sini. sih. Ya, Karena banyak yang ternyata gue tidak sangka ada, ternyata ada di sini. Ini belum semua guys. Belum semua karena masih ada beberapa dikit lagi yang nanti akan menyusul. Apa ya tadi? Selang L-gasnya. L-gas ya? L-gasnya. L-gasnya pesan dulu. Ya, Ke? nanti kita detailannya. Detailannya. Ntar paling Luar minggu biasa. depan kita ready ini. Jadi emang di sini bisa, kalau ada yang kurang ya lo bisa pesan lah ya? Ya, benar. Wow. Dan tadi kayak gue, ada juga yang bisa diwarnain ya? Iya, benar. Kalau yang untuk yang anodize Oh yang ada di sini lo bisa ya? bisa. Tapi butuh beberapa hari atau Beberapa paling 15 menit sampai kurang lebih kayak gitu. Oh, nah itu bisa milih warna. Iya, ada warnanya sesuai yang di display. Oke, jadi ini akan segera kita eksekusi. Kita lihat Mio hitam, velg silver, dikasih baut Paduannya kayak gini. Ya. Gue belum pernah lihat juga. Gue nggak pernah modif kayak gini, tapi gue penasaran. Yang pasti abis ini motornya udah nggak akan gue pakai lagi ke minimarket. Gue takut bautnya hilang, tau nggak lo? Oke, eksekusi om berarti. 11.31 dimulai. Berapa lama biasanya ganti baut satu motor? Tergantung sih. Kalau misalnya pastinya kadang kalau misalnya emang baunya enak semua gitu kan ya. Oh ini ya, kalau ada yang Kalau kadang kan dalam satu motor tuh pasti ada aja 1-2 baut ngeselin. betul. Pasti ada aja. Jadi coba kita lihat. Ini jalur stang udah kepasang satu nih. Ya bagusan yang tipis sih, soalnya udah panjang ya. Ya, kalau dipanjangin lagi lebih panjang banget kan. Oke, oh ini udah sebelah sini. Hebat juga. Ini tadi ganti nih, kecil. Itu lihat kan Jun,
310. Tadi Bang, ambilin aja. berarti lu kalau merem ngerasain baut doang tahu ya ukuran berapa ya? Setiap hari buka baut kerjaan ya? Ini apa? Oh, bak CVT ya? Anjir gercep juga ya, udah mulai diganti ya. Jadi kita mau coba ngukur, ini satu paket yang bagian depan sini ya? Iya. Segini nih kira-kira. Nih, ini akan kita coba timbang berapa. Habis itu nanti yang udah kelepas ini, tapi ini beberapa udah diganti sih sebenarnya. Beberapa masih ada yang ini, tapi nggak apa. Ntar kita coba timbang bedanya beratnya berapa. Titaniumnya kita tes 131,7 gram. 131,7 gram. Oke. Ini depan semua nih. Coba semua nanti yang di motor kita tukar, yang di motor kita timbang di sini berapa beda. Ini bautnya sudah dilepas. Yang tadi kita timbang di awal. Tadi titaniumnya 131 gram. Kita lihat bedanya berapa. 200,8. Beda hampir 70. 60 sekian gram hilang. Cuman dari bagian pengereman doang. Ini depan semua. Iya, jadi kalau misalkan emang mau body sama rangka sama apa-apa ya bisa hilang sekilo 2 kilo sih. Jadi gue sudah membuktikan emang baut titanium lebih enteng lumayan dibandingin baut standar. Oh, tambahan. Ini beberapa udah ada yang stainless loh. Iya kan? Karena waktu itu modif sempat ada yang stainless. Diganti Willy ya? Iya. Jadi tuh beberapa udah ada yang stainless aja masih lebih berat dibandingin full titanium. Makanya sini main bisnis. Ini dia hasil ngerampok toko baut paling mahal yang ada di Jakarta, mungkin di Indonesia sih. Mio-nya sudah ganti baut semuanya. Gue nggak tahu berapa baut yang udah diganti, tapi ini banyak banget yang udah diganti. Sampai bahkan beberapa baut yang nggak kelihatan pun, alias harus buka bagasi pun, itu udah diganti. Jadi ini memang cukup spesial. Gue baru kali ini melakukan hal begini. Dan gue pikir awalnya bakal ngejreng, ternyata enggak. Karena di bodi yang hitam, ternyata cukup masuk pemilihan warna baut ini. Nah, mungkin kalau misalkan dari depan itu semuanya udah kita ganti, ya kan? Dari mulai yang disc brake-nya, terus floatingnya juga kita ganti silver, disc brake-nya yang di kaliper, semuanya udah kita ganti, sampai pentil ban pun udah kita ganti. Gue pikir awalnya kayak mungkin bakal dangdut atau bakal rame gitu. Ternyata enggak, masih cukup masuk, ya kan? Terus di bodi-bodi kasar semuanya juga diganti yang sewarna, sampai gantungan di sini juga udah kita ganti. Baut-baut di dalam sini, ya kan, semuanya udah kita ganti juga. Baut-baut yang ada di knalpot, bagian bawah, bagian atas, tameng, sampai ke tutup oli, ya kan, itu juga udah diganti pakai titanium. Luar biasa banget. Tentunya kalau sebelah sini kalian lihat CVT-nya semuanya udah diganti-ganti, ya kan, sampai baut yang ada di shock breaker sini juga udah diganti. Sayangnya memang shock breaker ini putranya Profender itu nggak bisa pakai punya Öhlins, jadi nggak diganti kemarin. Terus yang spesial lagi adalah paha rem. Paha remnya sudah full titanium. Gak usah ditanya harganya berapa, ya kan? Gue juga kaget waktu tahu. Dan ketika kita buka bagasinya, baut-baut di sini juga udah kita ganti, teman-teman. Di sini yang buat pegangan jok udah kita ganti. Tuh, ini kalau ada titanium gue ganti titanium nih, cuma nggak ada aja sayang di sini. Sampai di sini, baut aki gue titanium, coy. Baut aki titanium, tau nggak lo? Ini bautnya aja lebih mahal daripada akinya dah. Baut yang di bagasi, pegangan bodi sebelah sini, fuel sensor di sini, pegangan behel sampai di dalam sini, semuanya udah kita ganti. Jadi emang ketika diganti ini jadi kinclong banget, ya kan? Baut-baut itu menurut gue wajib sih emang diganti. Gak mesti langsung titanium, tapi kalau sana mau ganti yang stainless aja, yang warna silver, itu kelihatan banget bedanya sama baut standar. Jadi emang kalau pengen kelihatan lebih rapi, lebih kinclong, baut ternyata sangat membantu, teman-teman. Jadi kalau kalian mau shopping baut, langsung aja ke Speed 60, ya kan? Dan seperti bisa kalian lihat, gue sekarang sudah di Makmur Jaya. Kenapa? Karena kita akan lanjut lagi, modif Mio hitam satu ini. Mau modif apa? Coba tebak di bawah, di kolom komen. Jangan lupa di like.
Jangan lupa subscribe. Saya Sevi Jalan. See you next video guys. Bye-bye.